Assalamualaikum selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Pada tahun 1800-an, seorang astronom terkemuka dari Austria, J.J. von Ritter, itu memiliki sebuah gagasan yang sangat brilian atau bisa dikatakan gila, yaitu dia berencana untuk membangun sebuah parit yang sangat besar dengan pola-pola geometris tertentu di gurun Sahara, dan kemudian parit itu harus diisi dengan minyak tanah dan dinyalakan dengan api. Apa faedahnya? Faedahnya adalah menghubungi makhluk-makhluk berintelijensi tinggi di luar angkasa, atau setidaknya memberikan sinyal kepada mereka bahwa kita di sini ada dan memiliki peradaban yang tinggi. Ini adalah salah satu ide tertua manusia untuk menghubungi makhluk dari luar angkasa, karena memang pada tahun itu 1800-an konsep-konsep tentang alien saja masih sangat samar. Kan alien itu menjadi sebuah konsep yang universal gitu, itu tahun 1950-an ketika selesai Perang Dunia Kedua. Jadi sebelum ini adalah sebuah gagasan yang sangat besar. Dan tentu saja karena itu maka ditertawakan habis-habisan karena zamannya lain sekali. Tetapi betapapun ide ini ditertawakan, sama seperti ide Patrick Starr waktu memindahkan kota Bikini Bottom untuk menghindari serangan dari cacing besar Alaska, ide yang sangat tidak masuk akal ini kemudian diikuti oleh manusia bahkan sampai sekarang. Sejak manusia mengenal penerbangan luar angkasa sampai detik ini, tidak pernah satu detik pun manusia tidak lepas dari upaya untuk menghubungi makhluk-makhluk luar angkasa atau berusaha untuk menangkap komunikasi dari makhluk luar angkasa itu. Bagaimana ceritanya? Di episode ini kita akan menjelaskan tentang itu. Ayo kita mulai. Pada tahun 1962, ilmuwan Soviet dalam salah satu demonstrasi mereka di era Perang Dingin itu berusaha mengirim sinyal komunikasi ke permukaan Venus. Mereka tidak benar-benar yakin bahwa di Venus itu ada kehidupan, dan kalaupun ada kehidupan, mereka tidak benar-benar yakin apakah kehidupan itu memiliki peradaban yang maju sama seperti di bumi. Tetapi setidaknya mereka mencoba untuk mendemonstrasikan kepada Amerika Serikat pada waktu itu bahwa mereka bisa mengirimkan sinyal kepada makhluk-makhluk di luar sana. Dan kalaupun itu memang terjadi, maka ini sesungguhnya sesuatu yang sangat wow, karena bisa saja alien itu menjadi sekutu mereka untuk berhadapan dengan Amerika Serikat. Jadi ide dasarnya adalah seperti itu. Walaupun keberadaan alien itu adalah sebuah spekulasi besar, tetapi keberadaan dan ketiadaannya itu benar-benar menjadi sebuah pertaruhan besar. Kalau misalkan di luar angkasa itu memang benar-benar ada alien dan berperadaban tinggi dan bisa berkomunikasi dengan kita, maka kita bisa mengetahui apa yang mungkin saja mereka lakukan. Apakah jangan-jangan mereka menjajah, menghancurkan bumi, mengambil seluruh sumber daya alam di sini, atau memperbudak manusia dan sebagainya. Kan implikasi semacam itu adalah implikasi yang sangat berat. Makanya kita harus segera untuk menciptakan cara untuk berkomunikasi dengan mereka. Kan ini juga adalah yang dikhawatirkan oleh Stephen Hawking. Dan kalaupun seandainya yang akan kita hubungi ternyata adalah makhluk berperadaban yang lebih rendah, maka kita bisa melakukan hal yang sebaliknya. Kita bisa menguras sumber daya alam mereka, kemudian menjadikan alat perang dan bisa mengalahkan bangsa-bangsa lain yang ada di bumi. Makanya Soviet tahun 62 itu dengan atau tanpa hasil mereka tetap mengirimkan sinyal komunikasi ke planet Venus. Seperti itu. Dan ya sekitar 12 tahun kemudian, tahun 1974, orang-orang di Puerto Rico juga melakukan hal yang sama. Mereka berusaha untuk menghubungi makhluk-makhluk yang jaraknya itu sangat jauh, sekitar 25 juta tahun cahaya, dan memperkenalkan bagaimana bentuk bumi, rupa bumi, kemudian bentuk manusia, bahasa manusia, dan lain sebagainya ke sana. Apakah pesan itu sampai sekarang sudah dijawab? Ya, tentu saja tidak ada jawaban dari sana, Baraya. Kan jaraknya juga 25 juta tahun cahaya, artinya ya membutuhkan 25 juta tahun setidak-tidaknya untuk pesan itu bisa sampai ke satu tempat yang jauh di sana. Dan kalaupun di sana ternyata memang ada, kemudian mereka membalas, kan balasnya juga nge-lag-nya juga sampai 25 juta tahun kemudian, kan keburu tua duluan. Ya, sekali lagi betapapun bodohnya, ini adalah sesuatu yang sangat krusial dan sesuatu yang sangat urgen. Tahun 2008 misalkan, Baraya tahu Doritos? Ya, yang makanan ciki-cikian yang kayak gitu, itu juga mengirimkan iklan mereka, tetapi dikirimkan ke luar angkasa, ke sekitar 42 juta tahun cahaya, ke rasi bintang Ursa Major.
Apa yang dipikirkan tim pemasaran Doritos ya? Kan mereka belum survei apakah alien itu makan pakai mulut atau enggak kan, atau apakah mereka suka atau enggak sama Doritos gitu ya, ciki-cikian semacam itu. Tapi ya seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa manusia sejak mengenal antariksa sampai sekarang itu mereka selalu mengirimkan pesan-pesan kepada makhluk yang mungkin saja tidak pernah ada. Voyager 1 dan Voyager 2 misalkan ketika dia dilepas ke ruang antar bintang, mereka juga membawa sejumlah besar pesan tentang manusia ini bentuknya seperti ini, hewan-hewan seperti ini, bahasa yang digunakan seperti ini, bahkan nyanyian-nyanyian dan lagu-lagu juga disimpan di situ. Kemudian posisi manusia ada di mana dan lain sebagainya dikirimkan ke sana. Sebenarnya begini Baraya, pernyataan bahwa ada alien di luar angkasa itu adalah pernyataan spekulatif yang sangat mungkin benar, dalam artian kan misalkan di galaksi kita aja ada sekitar 250 miliar bintang, dan kan agak muskil juga kalau misalkan menyebut gak akan ada kehidupan di luar sana gitu ya. Tapi kemudian hitungan para ilmuwan menyebutkan seperti ini, bahwa walaupun jumlah bintang itu sangat banyak, tetapi yang paling mungkin bisa mendukung kehidupan itu hanya sekitar 5% saja. 5% yang dimaksud itu harus memenuhi beberapa syarat, misalkan bahwa bintang itu tidak boleh terlalu besar, karena kalau terlalu besar umurnya pendek. Jadi bintang itu umurnya harus panjang untuk bisa mendukung proses evolusi yang ada di planetnya. Jadi kan proses evolusi manusia misalkan yang sekarang itu setidak-tidaknya butuh waktu 4,5 miliar tahun. Artinya si bintang itu harus bisa menyangga kehidupan setidaknya dalam 4,5 miliar tahun. Idealnya sih di atas 10 miliar tahun. Dan umur bintang yang di atas 10 miliar tahun itu biasanya adalah bintang-bintang yang tidak terlalu besar, bintang katai gitu ya, dan sebagainya. Dan kalaupun si umur bintang itu sudah ketahuan seperti itu, maka dia harus memiliki planet yang ada di zona layak huni atau zona Goldilocks dan lain sebagainya lah. Nah, dengan begitu banyak persyaratan-persyaratan itu, maka bintang yang bisa mendukung kehidupan itu hanya sekitar 5%. Dan kalaupun 5% itu ada, kan itu belum tentu adalah makhluk-makhluk hidup yang berperadaban tinggi. Dan lalu mencari 5% dari seluruh galaksi kita itu adalah mencari sesuatu yang sangat berat. Jadi maksudnya Baraya, bintang terdekat dengan bumi saja setelah matahari itu adalah Proxima Centauri yang jaraknya itu adalah 4,3 tahun cahaya. Yang dengan demikian maka kita membutuhkan waktu puluhan ribu tahun untuk bisa mencapai ke sana dengan teknologi yang kita miliki sekarang. Nah, itu bintang yang terdekat. Bagaimana dengan bintang yang lebih jauh lagi, dan bagaimana kita berpikir soal luasnya galaksi kita ini, kan itu adalah sesuatu yang agak membingungkan. Dan ketika misalkan kita mengirimkan sinyal ke luar sana secara sporadis, itu tingkat kemustahilannya untuk bisa dicapai oleh alien itu sama seperti saya ngambil ketombe dari rambut saya, kemudian membuangnya sembarangan dan berharap bahwa si ketombe itu sampai ke seorang gadis yang tingginya 170 cm, beratnya 48 km dan warna rambutnya merah, dan dia adalah orang Skandinavia yang sedang nongkrong-nongkrong di pinggir laut di Prancis, yang kemudian melihatnya dan menganggap bahwa itu adalah ketombe saya gitu. Kan itu susah sekali untuk membayangkan. Ya sama kan kita, alien itu di luar sana itu kalaupun ada gitu, itu jaraknya ya ampun susah banget kita bisa membayangkan hal yang semacam itu. Selain mengirimkan sinyal-sinyal yang kita anggap bodoh barusan itu, manusia juga berusaha untuk menangkap sinyal dari luar itu. Misalkan tahun 1959, dua orang ilmuwan terkemuka, Philip Morrison dan Giuseppe Cocconi, itu membuat sebuah asumsi atau membuat sebuah perhitungan bahwa kalau makhluk-makhluk luar angkasa itu mau menghubungi kita, maka dia akan menghubunginya dengan cara menggunakan sinyal radio yang menggunakan frekuensi 1420 MHz yang secara alamiah dipancarkan oleh hidrogen. Jadi kenapa seperti itu? Kan hidrogen itu ada secara merata di alam semesta, dan karena itu kalau alien memang mau membangun bahasa universal di antara sesama alien dan di antara kita, maka mereka pasti menggunakan hidrogen itu. Ya, itu asumsinya seperti itu. Dan dari asumsi itulah kemudian diciptakanlah proyek yang namanya SETI. Itu ya singkatannya. Dan di situ juga dibikin sebuah satelit yang namanya dibuat sebuah semacam parabola besar gitu yang dinamai Big Ears. Jadi bagaimana caranya agar kita bisa mendengar suara atau frekuensi radio atau apapun dari luar angkasa sana yang bisa kita pahami bahwa itu adalah sinyal dari makhluk luar angkasa. Dan luar biasanya adalah gak lama setelah itu muncullah sinyal wow yang sangat terkenal itu. Jadi para ilmuwan menemukan sebuah sinyal yang disinyalir itu adalah sinyal komunikasi karena bentuknya konsisten dan memiliki pola-pola seperti bahasa.
Pola itu pada akhirnya diketahui itu adalah bukan suara alien dan bukan apapun, bukan pesan apapun, itu hanya suara alamiah yang dilahirkan di luar angkasa. Tapi kan setidaknya selama 40 tahun sinyal wow itu dianggap sebagai bahasa komunikasi dari luar angkasa. Dan belakangan juga kemarin-kemarin itu muncul ada sinyal juga dari Proxima Centauri. Kita belum mengetahui apakah itu ada benar-benar sinyal yang dikirimkan oleh makhluk berperadaban tinggi atau hal-hal yang biasa saja. Tetapi ini memunculkan wow yang lebih besar lagi, histeria yang lebih besar lagi. Karena apa? Karena Proxima Centauri itu jaraknya paling dekat dengan bumi setelah matahari tentu saja. Jaraknya yang tadi disebut itu 4,3 tahun cahaya. Artinya kalau kita misalkan mengembangkan teknologi warp drive dan kita bisa menjangkau sana itu, dan ternyata mereka sudah mengirimkan sinyal kepada kita, kan itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau kita sudah bisa mengunjungi mereka, maka potensinya adalah kita bisa menguasai planetnya, memperbudak warganya dan sebagainya. Ya nampak kejam sih, tapi kan sesama manusia kita juga melakukan hal yang sama. Jadi seandainya nih ya, seandainya kita ketemu sama makhluk luar angkasa dan mereka memiliki peradaban yang lebih rendah daripada kita, maka kita pasti akan menjajah mereka. Dan kalau ternyata mereka memiliki peradaban yang lebih tinggi daripada kita, maka kitalah yang akan dijajah oleh mereka. Nah, spekulasi inilah yang saya sebut sebagai spekulasi yang sangat urgen, sehingga walaupun keberadaan alien itu masih dipertanyakan, ilmuwan kekeh untuk mengirimkan sinyal-sinyal komunikasi ke luar angkasa. Stephen Hawking adalah salah satu orang yang sangat percaya bahwa alien itu berpotensi besar untuk menjajah manusia. Makanya dialah yang menjadi salah satu pelopor dari program SETI yang tadi itu dengan Big Ears-nya itu. Dan kalau misalkan Baraya kenal sama Edward Snowden, ya tentu saja mengenalnya ya, kan dia sangat populer. Edward Snowden juga pernah mengatakan bahwa Amerika Serikat selama ini memang telah membangun komunikasi dengan alien atau berupaya untuk membangun komunikasi dengan alien, dan ada kemungkinan yang sangat besar, kata dia, bahwa alien selama ini juga memang berusaha untuk membangun komunikasi dengan kita. Ya, tapi di luar itu, daripada kita jauh-jauh mikir tentang Barat, tentang Amerika Serikat, Big Ears, dan lain sebagainya, saya pengen cerita tentang Indonesia, Baraya, bahwa salah satu sinyal komunikasi antara manusia dengan alien yang paling menggegerkan itu adalah kasus Batu Castillo di Flores. Bagaimana ceritanya? Jadi gini, Baraya, di Flores itu ada sebuah bukit yang namanya itu adalah Bukit Setan. Kenapa disebut Bukit Setan? Karena masyarakat di situ sering sekali melihat ada cahaya-cahaya yang naik turun di perbukitan itu, yang kemudian diidentifikasi sebagai cahaya setan. Tetapi kan para ilmuwan mengatakan bahwa masa ada setan di sana gitu ya. Kemudian Castillo, salah seorang ilmuwan warga sana yang merupakan keturunan dari Spanyol, itu juga datang ke sana untuk meneliti. Dan pada tahun 1992 ketika dia datang ke bukit itu, dia menemukan ada 3 bekas gosong di tanah. 3 bekas kosong itu membentuk sebuah segitiga sama sisi yang jaraknya sekitar 3 atau 4 meter antar gosong-gosongannya itu. Dan di situ ada sebuah gundukan batu yang sangat aneh. Salah satu gundukan batu itu, batunya kemudian diambil dan menunjukkan salah satu wujud batu yang paling misterius, yaitu bahwa batu itu sangat keras, terlalu keras, dibentur-benturkan dengan batu-batu yang lain di sekitarnya itu sangat kuat. Tapi batu itu terdiri dari 2 bagian yang direkatkan dengan teknologi yang tidak dikenal oleh manusia. Jadi nggak tahu gimana cara merekatkannya, nggak dielas, nggak diapa, tapi bentuknya seperti itu. Dan batu itu juga memiliki pesan-pesan, yang pesan-pesannya itu mirip seperti ketika manusia mengirimkan pesan ke luar angkasa. Jadi di situ ada gambar bintang atau gambar yang diinterpretasikan sebagai bintang, dan ada gambar seperti manusia atau diinterpretasikan seperti manusia yang sedang menunjuk bintang itu, lengkap dengan jajaran planet-planet yang ada di sekitarnya. Apakah ini adalah sinyal dari alien? Mengingat di situ banyak sekali alien yang hilir mudik, dan di situ ada gundukan batu yang seperti itu. Batu itu sampai sekarang masih disimpan oleh Pak Willy Suherli karena Pak Castillo-nya sudah meninggal tahun 1994. Tetapi apapun itu, kalau itu memang benar-benar ternyata adalah plakat dari luar angkasa, maka itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Ketika orang-orang Barat berusaha untuk menghubungi alien di luar sana, ternyata aliennya menghubungi kita di sini langsung. Ya, tapi itu baru spekulasi. Maksudnya kan ada banyak juga pertanyaan terkait dengan hal itu. Misalkan kalau itu memang benar-benar adalah batu yang ditinggalkan oleh UFO, ngapain juga bentuk batunya itu nggak keren gitu. Kan bisa aja si UFO itu ngasih kepada kita plakat yang jauh lebih hebat, jauh lebih bagus daripada
sebongkah batu yang bentuknya nggak jelas seperti itu. Ya, tapi apapun itu, ya sekali lagi, kalaupun memang ada alien di luar sana dan memiliki peradaban yang setidaknya sama seperti kita, mereka pun pasti akan berupaya menghubungi kita, sama seperti kita menghubungi mereka. Karena apa? Karena setelahnya kita akan berusaha untuk saling menjajah, sama seperti antar manusia di zaman kita berusaha saling menjajah. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul pamit langsung aja karena takut dikejar alien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.